dua sahabat lama, saya kira lebih penting daripada surat tidak berguna ini. Kembalikan surat ini kepada Romo Temenggung Cokronanggolo dan katakan bahwa bisikan siap perang. Jadi... Iya, saya sudah di Katumenggungan. Saya sudah berhadapan langsung dengan orang yang saya cari. Tapi, kenapa tiba-tiba mau menjadi utusannya? Menjadi utusan bukan berarti batalnya tujuan utama. Saya akan tetap mencari siapa pembunuh ayah saya. Kalau memang Cokronanggolo orangnya, tetap akan saya lakukan. Tapi saya harus mendapat kepastian dulu. Apakah Sang Tumenggung yang mengutus saya ini adalah Taji Saketi, pembunuh yang dikatakan oleh Ki Penjalin guru saya? Ki Penjalin sudah lama tiada. Yang ada adalah Taji Saketi. Dan Taji Saketi bukan Tumenggung Cokronanggolo. Tumenggung Cokronanggolo juga mengatakan hal yang sama pada saya. Nah, itu berarti Taji Saketi adalah gurumu sendiri. Dengar Kebang Tanjung. Kamu harus tahu, siapa bayangan berkelebat yang tiba-tiba muncul memisahkan kita. Hei, lepaskan aku! Hei! Hei, Taji Saketi, lepaskan tali kainmu! Itu hadiah buat kamu, karena kau selalu ikut campur. Ya, tuh. Hei, lepaskan aku! Hei! Berarti Taji Saketi itu bukan Tumenggung Cokronanggolo. Saya belum pernah bertemu Tumenggung semenjak peristiwa itu terjadi. Taji Saketi yang menyekapku di gua. Kemang Tanjung, pasti gurumu yang mengaku bernama Ki Penjalin. Sayang, saya tidak ikut disekap. Sehingga saya tidak tahu siapa penyekapmu itu sebenarnya. Di mata saya, ia adalah Taji Saketi. Dan saya yakin, Taji Saketi dan Ki Penjalin adalah orang yang sama. Kalau begitu, siapa Cokronanggolo yang sebenarnya? Yang jelas, Tumenggung Cokronanggolo bukan Taji Saketi. Tapi siapa dia? Kenapa guruku, siapapun dia menyuruh aku untuk membunuhnya? Itu karena Tumenggung Cokronanggolo adalah Jalugiri. Kenapa harus ada nama baru lagi? Apa hubungannya Jalugiri dengan Cokronanggolo, Ki Penjalin, dan Taji Saketi? Jalugiri erat hubungannya dengan Sekar Taji. Kenapa Sekar Taji lagi? Terpaksa saya ulang. Dengar, karena saya berharap kau memang bukan Sekar Taji yang dipersiapkan oleh Taji Saketi untuk membunuh ayahnya sendiri. Kenapa Sekar Taji harus membunuh ayahnya sendiri? Hanya Taji Saketi dan Jalugiri yang tahu. Tapi aneh, kenapa kamu tahu banyak tentang hal ini? Karena saya juga punya urusan dengan Tumenggung Cokronanggolo. Tapi setelah tahu pasti kalau Tumenggung Cokronanggolo adalah Jalugiri. Kalau begitu, dengan surat ini, saya akan kembali ke Katumenggungan. Akan saya tanyakan teka-teki aneh ini. Permisi. Kemang Tanjung, apa tidak mungkin kita pergi bersama? Saya kan juga punya kepentingan dengan Tumenggung Cokronanggolo. Saya pastikan dulu Tumenggung adalah Jalugiri. Sesudah itu baru kita ketemu. Tidak. Tidak. Kalian tidak akan pernah bertemu lagi. Tidak akan pernah.
Kurang ajar. Kita jadi kehilangan pelatih handal. Jangan khawatir, Raden. Masih ada saya. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus ikut campur. Tapak Dento, Hamba Nyai Ratu. kejar Bagus Torodipo. Bawa ke sini. Jangan sampai dia terjebak oleh pulut Salolumutan. Sedikit daukan Nyai Ratu. Hamba berangkat sekarang. Cundomani. Saya Nyai Ratu. Ojo Weti Kangelan. Ini mungkin tugas berat. Rebut kembang Tanjung dari tangan Ratu Brangah. Kasinggihan Daun, Nyi Ratu. Saya berangkat. Kalian ikut aku. Lihat Bogawati, terpancing juga bocah bagus itu kan? Ya, Nyi Ratu. Kelemahan laki-laki. Begitu kekasihnya diambil, kalaplah dia. Tapi kembang Tanjung tidak akan pernah jadi kekasih Bagus Torodipo. Sebab begitu masuk Salolumutan, yang akan ia ingat cuma aku. Jangan khawatir, Nyi Ratu. Ramuan lupa diri sudah saya siapkan. Tapi bagaimanapun juga, perempuan ini harus disingkirkan. Ia tidak boleh ada di kedaton ini. Ia harus berada di tempat yang jauh. Lepaskan aku, Ratu! Aku tidak ada urusan apapun dengan kamu. Ada. Cara pandangmu pada Bagus Torodipo dan pandangan Bagus Torodipo padamu, itu jadi masalah. Nyi Ratu, diam, jangan bicara. Keberadaanmu di sini bukan untuk bicara. Ada tempat yang sangat tepat bagimu, Cahayu. Akan aku titipkan kamu pada Singobaro. Tidak, tidak, Nyi Ratu. Lepaskan aku, lepaskan. Keluarkan aku dari sini. Kasihan dia. Kesepian. Dan tidak ada teman untuk bermain. Lepaskan aku, Nyi Ratu. Pudasari, apa yang harus saya lakukan, Nyi Ratu? Sowan ke Kakang Prabu Singobaro. Hadapkan kembang Tanjung sebagai hadiahku. Berikan surat ini padanya. Cepat pergi. Iya, Nyi Ratu. Kalian ikut aku. Kejar dia. Ada apa? Mereka memindahkan kembang Tanjung. Saya harus mengejarnya. Nyi Ratu, Nyi Ratu, coba lihat ini, Nyi Ratu. Kenapa bimbang? Ayo, ayo, ayo cepat turun dari kudamu dan cepat masuk. Ayo cepat. Bogawati, buka gerbang. Jangan buat dia jadi bimbang. Ayo cepat pergi. Baik, Nyi Ratu.
Tidak, jangan diteruskan. Saya sudah bilang, batalkan. Siapa kau? Kenapa kau menghalangiku? Maaf, tugas saya memperingatkan. Kalau yang diperingatkan tidak bisa, harus gunakan jemput paksa. Kurang ajar. Kenapa selalu ada yang ikut campur urusanku? Meripat Sewu, cepat lacak. Siapa yang membuat Bagus Torodipo gagal dan membatalkan niatnya? Selamat datang, Bagus Torodipo. Terimalah hormat saya, Kanjeng Ratu. Inikah Ratu Kidul itu? Kenapa aku ada di istananya? Iya, benar Bagus Torodipo. Aku Ratu Kidul. Ada sesuatu yang ingin aku ketahui tentang dirimu. Tapi saya mohon maaf, Kanjeng Ratu. Saya sedang mencari Kembang Tanjung. Saya harus... Mohon maaf, Kanjeng Ratu. Hamba terpaksa mengganggu. Ada apa, Koco Bunggolo? Laporkan. Berbahaya, Kanjeng Ratu. Senopati Junomanik mengejar Kembang Tanjung ke Gua Singobaro. Kembang Tanjung? Mengejar ke Singobaro? Iya, Kanjeng Ratu. Papak Dento, ada apa sebenarnya? Jawabannya sederhana, Kanjeng Ratu. Nyebranga sengaja menghadiahkan Kembang Tanjung pada Prabu Singobaro agar sang Prabu mau menjadi sekutunya. Papak Dento, susul Cundomani. Dan ingatkan, aku tidak mau gadis itu jadi korban. Dan aku juga tidak ingin ada kekerasan di Gua Baru. Sedikit daun, Kanjeng Ratu. Hamba berangkat. Kamu benar-benar bandel, Bagus Torodipo. Apa pantas seorang pendekar terkenal minta gendong seperti tadi? Mohon maaf, terpaksa. Cuma sekarang bagaimana? Mau ikut masuk? Saya yang kehilangan. Saya kira tidak ada salahnya kalau saya yang masuk. Tidak semudah itu. Hanya dengan saya kau bisa masuk. Cukup pegang saja, jangan seperti tadi. Kita akan masuk berdua. Yang mulia, tenang yang mulia. Kembang Tanjung, jangan bertindak bodoh. Saya harus melepaskan dia. Tenang dulu. Belum saatnya. Kembang Tanjung. Dalam Nawolo ini, Ratu Brangas menyatakan kamu sebagai asok bukti gelondong pengareng-areng yang harus aku terima. Ini budak sari. Kiriman aku terima. Kalian boleh kembali. Iya, Sang Prabu. Salam untuk ratumu, Ratu Braga. Terima kasih. Kami mohon diri, Sang Prabu. Silahkan.
ratu yang sangat cantik. Apa kabar? Kejutan apa yang kau bawa ke goaku? Mohon maaf, Sang Prabu. Saya diutus oleh Kanjeng Ratu Kidul untuk menjemput Kembang Tanjung. Ratu Kidul menghendaki hadiah yang baru saja aku terima dari Ratu Branga. Ini menarik sekali. Kembang Tanjung adalah sahabat dekat dari pendekar pemanah bintang yang kini menjadi tamu dari Ratu kami, Sang Prabu. Tapi Kembang Tanjung sudah sah menjadi milik Singobarong. Gegabah. Ya, tidak. Kembang Tanjung tidak akan menjadi milik siapa-siapa. Jadi ini yang disebut pendekar pemanah bintang itu. Ya, saya. Mohon bebaskan Kembang Tanjung. Bebaskan Kembang Tanjung. Atau kau ikut bersamanya. Ya. 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 Tidak, ini tidak boleh terjadi. Mereka harus segera keluar dari kerangkeng itu. Kocok Bengkolo, suruh Kitan Korungmu menyiapkan keretaku. Sediko, Kanjeng Ratu. Bagus. Bagus. Kembang Tanjung. Hai, lepaskan kami. Apa-apaan ini? Dua sejoli tawanan. Kalian yang mempertemukan aku dengan Ratu Kidul. Ingat, Sang Prabu. Mohon ditahan ketawanya. Iya. Aku ingat. Mau tertawa saja susah. Senopati Jundomani, kesalahan untukku punduk. Sekarang pulanglah. Dan katakan pada ratumu, aku akan menyerahkan dua sejoli ini. Kalau ratumu sendiri yang datang ke sini. Tidak. Bagaimanapun, saya tidak akan pulang tanpa membawa keduanya itu. Kalau begitu, kamu akan berhadapan dengan Lindu Aji dan Seipi Angin. Maaf, Sang Prabu. Apa boleh buat? Itu Ratu Kidul. Dia datang. Dia mendengarku. Kenapa dadaku deg-degan? Jangan terlalu gembira dulu, Yang Mulia. Bagaimana tidak gembira? Calon ratumu datang. Kau tidak boleh gembira. Ini bagaimana? Saya mengerti, Yang Mulia. Tapi terlalu gembira bisa berakibat gawat. Istana bisa... Ya, aku mengerti. Aku datang memenuhi panggilan Singobarong. Ratuku, ratuku, pujaanku. Selamat datang, selamat datang.
Apa kabar, Sang Prabu? Dendam rinduku menunggumu, Ratu. Ayo, ayo ke ruang pribadiku. Haruskah ke sana? Kalau di sana ada 2 tamuku, masih bisa gerak. Oh ya, saya lupa. Saya akan membebaskan mereka. Tapi, apakah boleh saya memelukmu? Bebaskan dulu mereka, baru boleh Sang Prabu memeluk. Ya, segera akan kubebaskan. Sang Prabu sudah lupa diri. Iya. Permintaanmu sudah kupenuhi. Ayo, mari kumeluk. Akan kubopongnya Ratu ke ruang pribadiku. Ayo. Kalau itu membuat Sang Prabu bahagia, lakukan. Biarkan mereka pesta. Biarkan mereka bahagia. Ayo kita pergi. Jalan. Ratuku, ratu cintaku. Hidup yang bersama. Hidup yang bersama. Sadarkan yang mulia ini. Katakan sebenarnya apa yang terjadi. Cukup Sang Prabu. Lihat, apa sebenarnya yang terjadi? Benar. Apa yang terjadi? Kenapa kalian berani mengganggu kesenanganku? Lihat, perhatikan dengan sungguh-sungguh. Lihat, apa sebenarnya yang terjadi? Aku sedang gambyong bersama Ratu Kidul. Sedang menari-nari. Tidak, dia bukan Ratu Kidul. Lihat, kereta kencananya juga sudah tidak ada. 2 sandera kita juga sudah tidak ada. Dan yang paduka bombong, dia bukan Ratu Kidul. Awas kamu Ratu Kidul! Kamu menipuku! Awas, hancurkan kamu! Kenapa kau sakit hati? Orang yang mempujamu, orang yang mencintaimu.
Bagaimana Joko Mondro? Mohon jangan khawatir, Mira. Mereka kuat dan tangguh. Tapi bagaimanapun, saya perlu waktu untuk mengembalikan pemulihan otot mereka. Dulu kan Kembang Tanjung, karena ada tugas yang harus segera ia selesaikan. Baik, Kanjeng. Kanda, Tidak. Kamu belum tidur? Hah? bagaimana Dinda bisa tidur kalau kegelisahan ada di pelupuk mata? Biarkan Kanda yang gelisah. Tidak. Kegelisahan Kanda adalah kegelisahan Dinda juga. Dinda harus ikut merasakan. Kalau begitu, tolong beri Kanda pandangan. Kenapa sampai 5 hari ini Kembang Tanjung belum pulang juga? Oh, jadi Kanda gelisah karena Kembang Tanjung. Aku gelisah karena tugas yang kuberikan padanya. Saya lebih suka kalau dia tidak kembali ke Katumenggungan, Kanda. Kenapa Dinda berpikir begitu? Entahlah, Dinda punya firasat buruk tentangnya. Firasat buruk? Iya, Kanda. Daya tarik apa yang menyebabkan Kanda perlu berbicara dengannya di Sentong Pengakon? Apa ini tidak berlebihan? Mungkin memang. Kalau dipandang dari segi jabatan yang akan ia terima, memang agak berlebihan. Tapi ada dasar yang kuat yang menyebabkan Kanda harus bicara 4 mata dengannya. Kembang Tanjung menguasai ilmu Sigar Semongko. Siapapun yang bisa menguasai ilmu itu pasti ada hubungannya dengan guruku Dipanjalin, dengan Taji Saketi dan Masa lalu? iya, masa lalu. Lupakan masa lalu, Kanda. Jangan berhubungan lagi dengan Kembang Tanjung kalau dia adalah bagian dari masa lalu Kanda. Mohon maaf, Dinda hanya sekedar mengingatkan. Kembang Tanjung, di mana kamu? Apa yang terjadi denganmu? Kalau kamu memang benar dari masa laluku, masa lalu yang mana kamu sebenarnya? Cukup, buka pintunya atau kami jebol. Cari perempuan itu. Mana perempuan yang kau katakan? Ini, Pandego, ini. Mana yang satunya lagi? Mungkin ada di luar. Kejar mereka. Kasihan Mayra, saya harus membantunya. Lebih baik tenang dulu. Kita ikuti saja permainan mewah. Hei, mana perempuannya yang satunya lagi? Jadi yang kamu bilang gue itu cuma satu. Tapi ada satu lagi, saya yakin. Mana? Tunjukkan padaku. Saya melihat sendiri, mereka ada 2. Yang satu mirip dengan Roro Ambarwati. Pernah melihat mereka latihan berdua? Tidak.
Memang tidak. Berarti cuma saya yang dilihat. Tidak ada orang lain. Hah? Memang kamu salah lihat. Tidak teliti. Melan, Putri Melan, Putri Melan, Mela, Putri Melan. Berhenti dulu. Kenapa kamu punya putri Cina? Hei, tunggu. Hai, siapa perempuan itu? Kalian masuk. Biar aku yang menemui mereka. Kami boleh masuk. Ya, cepat. Tunggu apa lagi? Ayo. Hei, tunggu dulu. Tunggu dulu. Hei, yang kalian cari tidak ada. Kenapa harus mencari-cari yang lain? Siapa kamu? Kenapa ikut campur? Kamu tidak kenal siapa aku. Adik, hei, tugas pencarian Ambarwati sudah menjadi tugas rahasiaku bagiku. Kenapa kamu ikut campur? Maaf Raden, saya terpaksa melakukan pencarian karena Raden Sombo menggalakkan kembali perintah pencarian. Pulanglah. Lupakan semua yang ingin kamu ketahui. Serahkan semua padaku. Paham? Baik Raden, ayo. Dia kesini. Bagaimana ini? Kang Tembem tidak kenal siapa dia? Tidak. Tapi kelihatannya dia orang berpengaruh. Kalau begitu, menurut saja begitu berhadapan dengannya. Iya. Kalau begitu, ia orang kata mengungan. Tapi pakaian dan penampilannya tidak menunjukkan jabatan. Kelihatannya lebih mirip pedagang atau saudagar. Siapapun dia, keberadaan Ambarwati harus tetap dirahasiakan. Jangan khawatir. Dia berada di tempat yang aman. Boleh saya masuk? Silakan. Terima kasih. Bagaimana? Gadis tadi tidak apa-apa? Tidak. Istri saya sedang hamil muda. Seharusnya dia tidak latihan. Tetapi Usahanya untuk mencegah pemeriksaan bagus. Dan berhasil. Yudo, Turonggo. Oh ya, di mana dia? Boleh saya lihat keadaannya? boleh. Silakan. Terima kasih. Jelas ada yang dicari. Iya. Jangan masuk, Raden. Kakang Yudo Turonggo, lihatlah ke atas, Kakang. Ada yang ingin saya tanyakan. Melan malu pada Raden. Juragan, dia kan sedang muntah-muntah. Makan. Saya hanya mau mengatakan, nanti kalau ada lagi prajurit yang datang, itu selendang. Tolong, jangan diperlihatkan. Kenapa? Saya khawatir prajurit yang berikut akan lebih teliti. Dan dia tahu bahwa selendang itu milik Ambarwati. Para prajurit tadi pasti mengenal selendang itu. Karena sewaktu Raden membawa Ambarwati melarikan diri, dia memakai selendang itu. Dan dia sempat bertarung dengan beberapa prajurit Katunggungan.
Jadi banyak yang mengenali kalau selendang itu kepunyaan Raden Roro Ambarwati. Hei! Maaf, Raden. Oh, tidak apa-apa. Lebih baik saya keluar. Terima kasih telah menyelamatkan Ambarwati. Permisi. Kenapa tidak melihat ke atas, Kakang? Saya kira cukup. Saya mau melanjutkan perjalanan saya. Iya, iya. Selamat jalan, Raden. Selamat jalan. Permisi. Raden, Raden. Raden ini sebenarnya siapa? Jangan-jangan apa? Jangan-jangan itu loh, Raden Yudo Turonggo, yang itu loh, yang pacaran sama Putri Ambarwati. Bukankah tadi ia sangat mengenali selendang Putri Ambarwati? Ia menyatakan terima kasih karena kita telah menyelamatkan Putri Ambarwati. Oh ya, sebentar. Ayah telah menutup jalan darahnya. Kelihatannya dia menyamar. Dia mencari saya. Maaf, saya tidak tahu mengapa Nanda Ambarwati tidak memanggilnya. Saya kira prajurit-prajurit itu masih ada. Maaf, mohon maaf sekali. Iya, tidak apa-apa. Tapi semuanya sudah terlambat. Apa perlu saya kejar? Mungkin belum terlalu jauh. Iya, iya, kejar saja. Siapa tahu. Iya. Ambarwati. Tadinya saya mau mengaku bahwa Putri Ambarwati ada. Dia mengenal selendang ini. Mailan, kamu baik sekali. Kamu telah menyelamatkan saya dari para prajurit itu. Tapi bagaimana dengan kandunganmu? Kalau ada apa-apa, kamu kan masih belum boleh latihan, Mailan. Tidak apa-apa. Yang penting Putri Ambarwati selamat. Terima kasih, Mailan. Terima kasih. Tidak ada. Dia sudah pergi. Sudah jauh. Kakang Yudo Turunggo, kalau Kakang melihat ke atas, kalau saja Kakang mau menjelaskan siapa Kakang sebenarnya, pertemuan kita tidak akan tertunda.
kemarahan yang saya maksudkan itu. Saya tahu, ibu pasti bukan ibu saya. Saya ini anak temon, anak pungut. Saya tidak lahir dari rahim ibu. Itulah sebabnya ibu dan Romo tidak mencintai saya sama sekali. Raden, ibu ini ibu kamu. Ibu sangat mencintai Raden. Ibu sangat... Tidak, ibu menyerahkan semuanya pada Mbok Trunowareng. Dialah yang menyusui saya. Dialah yang pulawentah saya. Dialah yang membesarkan saya. Bo, kenapa ibu tidak mencintai saya? Kenapa ibu tidak menyayangi saya? Mengapa ibu tidak mau menggendong saya? Ibu Ayu Kedasi itu ibu saya tuh bukan, Bo. Katanya ibuku seorang dewi dan bapakku seorang prajurit. Ibu, Bapak, dengarlah ceritaku ini. Bapak, dengarlah suara anak yang merindukan cinta kasih dan tanggung jawabmu. Nawangsari. Pasti Nawangsari yang dimaksud. Saya menunggu perintah Kanjeng Ratu. Bawa dia ke taman. Aku ingin bicara padanya. Baik, Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu menunggu Raden. Nanti dulu. Tadi saya ingin keluar, ingin mencari Kembang Tanjung. Oh ya, di mana Kembang Tanjung? Kanjeng Ratu yang akan menjelaskannya. Mari. Saya hanya sampai di sini. Baik, Joko Mantro. Saya tinggal. Terimalah sembah hamba, Kanjeng Ratu. Kamu pasti berpikir akan bertemu dengan Kembang Tanjung. Tidak, Kanjeng Ratu. Tidak. Duduklah. Kembang Tanjung sudah kembali ke Katumbungan. Kembang Tanjung sudah kembali ke kantor. Iya. Seharusnya saya mendampingi dia, Kanjeng Ratu. Kenapa? Kembang Tanjung menjalani tugas yang salah. Tugas yang salah bagaimana? Atas perintah gurunya, Kembang Tanjung harus membunuh Cokro Nanggolo. Padahal Cokro Nanggolo bukan orang yang harus dibunuh. Yang harus dibunuh oleh Kembang Tanjung adalah Taji Saketi, yang mengubah namanya menjadi Ki Benjali, yaitu gurunya sendiri. Oleh Ki Benjali, Kembang Tanjung dilatih ilmu kanuragan tingkat tinggi, yaitu ilmu Sigar Semoko dan ilmu Udegu, agar ia dapat menandingi kesaktian Tumenggung Cokro Nanggolo.
punya alasan kuat kenapa Taji Saketi atau Ki Penjari menyuruh Kembang Tanjung untuk membunuh Cokro Nanggolo. Ada dua penyebabnya. Pertama karena peti perhiasan pajak, dan yang kedua adalah masalah pribadi. Peti perhiasan? Iya, peti itu dicuri oleh Taji Saketi, kemudian direbut kembali oleh Jalugiri. Tumenggung Cokro Nanggolo waktu sebelum menjadi Tumenggung. Lalu yang masalah pribadi? Taji Saketi dan Jalugiri bersaing dalam berguru menuntut ilmu, juga bersaing dalam soal cinta. Mereka sama-sama jatuh cinta pada gadis cantik Ragil Kuning dari Pelgi. Tapi Ragil Kuning jatuh dalam pelukan Jalugiri atau Cokro Nanggolo. Maka Taji Saketi gigit jari. Itulah yang menyebabkan permusuhan mereka abadi. Bukankah itu Romomu sendiri? Dari mana Kanjeng Ratu tahu? Raden Sindumoyo adalah suami Raden Ayu Kedasi. Dan Raden Ayu Kedasi adalah ibu Raden sendiri. Tidak. Mereka bukan orang tua kandung saya. Mereka menemukan bayi yang dibuang, yaitu saya, lalu memeliharanya. Tapi sampai sekarang saya belum bisa menemukan ayah dan ibu kandung saya yang sebenarnya, Kanjeng Ratu. Dewi dari Kayangan itu? Saya tidak tahu, Kanjeng Ratu. Apakah itu benar atau hanya dongeng? Tapi saya yakin ibu saya bukan ibu Ayu Kedasi. Raden, kalau ibu Raden benar Dewi dari Kayangan itu, dan Raden bisa bertemu dengannya, apa yang akan Raden lakukan? Saya tidak tahu, Kanjeng Ratu. Tapi satu hal yang ingin saya tanyakan. Kenapa saya dibuang? Dan kenapa ibu saya yang Dewi itu tega menelantarkan anak kandungnya sendiri, Kanjeng Ratu? Sebenarnya aku ingin mempertemukanmu dengan Nawang Sari, tetapi kelihatannya belum saatnya. Mohon maaf, Kanjeng Ratu. Mohon maaf kalau saya terlalu kasar. Tidak apa. Kita kembali ke Cokro Nanggolo. Saya punya tugas khusus yang berhubungan dengan harta perhiasan pajang, Kanjeng Ratu. Kalau saya terlambat dan Kembang Tanjung membunuhnya lebih dulu, maka akan tetap gelaplah harta warisan pajang tersebut. Kalau begitu cepatlah kejar Kembang Tanjung. Aku doakan tugas yang diemban bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih, Kanjeng Ratu. Cundo Manik akan menghantar Raden keluar dari laut. Mari, Raden. Mohon pamit, Kanjeng Ratu. Iya. Koco Benggolo. Sumpah hamba, Kanjeng Ratu. Koco Benggolo, kelihatannya kita harus memanggil Mbok Trunowar. Aku ingin mendengar langsung cerita asal-usul Bagus Torodipo darinya. Jangan khawatir, Kanjeng Ratu. Sayalah yang akan menuntun Trunowar menghadap Kanjeng Ratu. Mohon pamit.